Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali perjumpaan kita pada subuh hari ini, saya mengajak kita semuanya untuk bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, yang telah memberikan taufik, petunjuk, memberikan ma'unah, pertolongan kepada kita, sehingga bisalah kita menggerakkan atau melangkahkan kaki kita datang ke tempat yang sangat mulia ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, ruku, sujud, tasbih, tahmid, takbir kita, ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima di sisinya sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Pun tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa bahwa Bapak Ibu, waktu berlalu. Barulah rasanya masuk bulan Rajab. Sekarang ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban. Sya'ban ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, secara kronologi bahasa itu berasal dari kata asy'ub. Syu'uban artinya kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil. Kenapa disebut kelompok-kelompok kecil? Karena tradisi orang Arab jahiliyah, jika tiba bulan Sya'ban itu, maka mereka membuat kelompok-kelompok kecil atau membagi orang itu menjadi kelompok-kelompok kecil, lalu dikirim ke berbagai penjuru di luar kota Makkah. Untuk apa? Untuk mencari sumber air. Untuk mencari sumber air sebagai persiapan. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk menghadapi bulan setelahnya. Karena setelah Sya'ban itu namanya Ramadan, dari kata Ramadan. Ramadan itu adalah kerikil-kerikil kecil yang terkena sengatan matahari yang sangat terik, sampai kalau diinjak itu lompat-lompat kita karena panasnya. Jadi setelah syuhur itu ada Ramadan. Ada bulan yang sangat panas, terik, kering. Nah, itulah kemudian saking keringnya itu kemudian dijadikan namanya ini sigot mubalaghah, istilahnya kalau dalam ilmu tata bahasa Arab itu superlatif dalam bahasa Indonesia. Nah, ditambahi alif dan nun menjadi Ramadan. Ramadan itu sangat panas, sangat terik.
Nah, jadi kemudian nama-nama bulan ini tidak dirubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kemudian maknanya ini diarahkan kepada pengertian yang lebih mengarah kepada hal-hal yang spiritual. Nah, jadi tadi kalau Sya'ban itu digunakan untuk mengumpulkan air, mencari sumber air, kemudian mengumpulkan air sebagai persiapan untuk menghadapi bulan yang terik panas. Nah, ini kemudian para ulama kita mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita melakukan apa istilahnya itu warming up, pemanasan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi hadirin hadirat rahimahumullah, Ramadan ini sudah di ambang pintu, pasti akan mengetuk-ngetuk pintu hati kita sebenarnya yang hendak diketuk oleh Ramadan ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bukan menyambut Ramadan sebenarnya. Nah, Ramadan ini disambut tidak disambut juga pasti datang. Tapi yang penting ini adalah mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita, terutama mempersiapkan hati kita. Imam Ibnu Qudamah dalam salah satu kitab, beliau menyebutkan bahwa ada 3 amalan yang saking besarnya volumenya itu. Ya, ada 3 amalan yang saking besarnya bobotnya, itu sampai mizan, timbangan amal itu hampir jebol. Ya, saking bobotnya ini 3 amalan ini. Yang pertama adalah kesabaran. Kesabaran ketika tertimpa musibah, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, kesabaran menahan diri dari maksiat. Nah, ini amalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Bahwa orang-orang yang sabar ketika tertimpa musibah, sakit dan lain sebagainya, sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menahan diri melakukan maksiat. Ini Allah katakan bahwa pahala mereka itu akan disempurnakan bi ghairi hisab. Sudah tidak ada hitung-hitungan lagi. Ya, tidak ada hitung-hitungan lagi. Itu yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, Imam Ibnu Qudamah mengatakan amalan yang kedua itu adalah memaafkan orang yang menzalimi kita dan tetap berbuat baik. Ya. Jadi ada orang yang zalim kepada kita, kita kemudian memaafkan dan sikap kita itu tidak berubah, tetap baik. Ya, setelah memaafkan, lalu kemudian kita tetap berbuat baik. Ini juga disebut maafkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman afa wa aslaha. Barang siapa yang memaafkan lalu kemudian wa aslah, ya, berbuat baik, fa ajruhu ila Allah, maka ganjarannya itu urusannya Allah Subhanahu. Jadi tidak diserahkan kepada malaikat untuk dicatat, tapi fa ajruhu ila Allah. Ini memang perkara-perkara berat ya. Kemudian yang ketiga, Imam Ibnu Qudamah mengatakan amalan pada bulan Ramadan, wabil khusus puasa
puasa Ramadan. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi Allah katakan, Allah firmankan, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bi, dan saya sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Tahu as-saumu, puasa itu untukku, ya, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kita bicarakan sedikit tentang puasa Ramadan ini. Hakikat puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang buruk. Jadi kalau sebelum Ramadan itu kita sering lalai, tidak bisa menahan diri. Nah, begitu Ramadan masuk, kita itu dituntut untuk menahan diri, menyembunyikan. Sembunyikanlah dulu, ya, taruh dulu dalam-dalam ini potensi-potensi keburukan yang sering muncul ini, kita taruh dulu dalam-dalam. Ya, itu aslinya puasa itu begitu. Disimbolkan kemudian dengan tidak makan, tidak minum, kan begitu. Tidak makan dan tidak minum. Tapi kalau kita itu tidak makan dan tidak minum, tapi masih maksiat di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, saya tidak butuh lapar dan dahaganya. Saya tidak membutuhkan, saya tidak ada hajat kepada lapar dan dahaganya kalau keburukannya itu masih ditampakkan. Jadi kita sembunyikan dulu. Itu sebenarnya makna daripada siyam. Jadi katmus sayyiati, menyembunyikan yang buruk-buruk, tampakkan dulu yang baik-baik, kita latih 1 bulan itu. Dan tentu hadirin sekalian, ini membutuhkan persiapan. Butuh persiapan. Saya ingin memberikan ilustrasi yang simpel. Kalau 1 bulan yang akan datang di kota Seru ini ada lomba maraton, tidak usah 10 kilo lah, 5 kilo saja. Lomba maraton 5 kilo, maraton kecil-kecilan 5 kilo. Lalu kita mendaftar untuk 1 bulan yang akan datang, kita daftar ikut lomba lari. Tapi mulai hari ini, 1 bulan ini sambil nunggu lomba itu, kerjaan kita itu hanya tidur, makan. Kira-kira. Lalu tiba masanya kita lomba ini, langsung ikut lomba. Tidak ada persiapan. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin baru kilometer pertama ini kita sudah digotong naik ambulans. Ya. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri. Nah, jadi ini sebenarnya kenapa Ramadan itu rasanya selalu sama. Jadi kita punya kegiatan ini setiap Ramadan begitu saja. Ramadan yang lalu begitu, Ramadan sekarang begitu, Ramadan yang akan datang begitu lagi. Tidak ada yang berubah. Ini tidak akan berubah kalau kita tidak merubah diri. Tidak akan berubah kalau kita tidak merubah cara kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Mari kita perhatikan atlet-atlet papan atas. Ya, maksudnya atlet-atlet papan atas di dalam beribadah. Ya. Kalau kita ingin mencontohkan hubungan dengan Al-Quran umpama di bulan Ramadan, ya. Nah, seperti Imam Asy-Syafi'i itu, beliau 1 hari itu khatam Quran 2 kali. Kalau bulan Ramadan, khatam yang pertama itu beliau khatamkan dalam sholatnya. Dalam sholat, jadi mulai qobliyah subuh sudah mulai mengaji, sholat subuh, nanti sholat duhanya
masuk qobliyah zuhur, zuhurnya ba'da zuhur, sholat asar, maghrib, isya, sampai qiyamul lail, khatam 30 juz satu kali dalam sholat dan satu kali di luar sholat. Ini kalau ini kan seperti ini kan atlet papan atasnya, atau kalau ini atlet olimpiade ini. Kalau kita ini lokal-lokalan saja. Tapi pertanyaannya itu kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena i'dad itu, persiapan. Jadi kalau orang itu menyiapkan diri untuk menyambut datangnya satu kewajiban, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu. Ya, Allah akan membantu itu orang untuk mewujudkan apa yang menjadi himmah dia itu. Dengan disebutkan ketika menjelang perang Tabuk itu. Perang Tabuk itu ada orang yang tidak mau berangkat perang. Ya, akhirnya kemudian mereka membuat alasan yang bermacam-macam. Ada yang sakit, ada yang tidak punya uang, padahal ada. Ya. Tapi Nabi itu diam saja. Ya sudah. Kalau ada yang mengajukan alasan, Nabi oke, tidak apa-apa. Ya Rasul, saya tidak bisa berangkat begini, ya silakan. Tapi yang hebat kemudian adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Allah mengatakan begini. Jangan sampai kemudian mereka mengira bahwa ketidakberangkatan mereka itu karena mereka tidak mau. Tidak. Mereka tidak berangkat itu fakarihallahum bi'athahum, karena Allah tidak suka kalau mereka berangkat. Jadi mereka kan beralasan, saya tidak berangkat ya Rasul karena begini ya. Semuanya padahal aslinya malas. Tidak ada gairah. Lalu kemudian mereka bergembira karena merasa sudah lolos. Tapi Allah kemudian mengatakan sesuatu yang hebat, bahwa jangan mereka mengira bahwa mereka tidak berangkat itu karena mereka alasannya tepat, alasannya bisa katakanlah membuat Nabi percaya. Tidak. Mereka tidak berangkat karena memang Allah tidak senang kalau mereka berangkat. Nah, ini harus kita hati-hati. Jadi jangan sampai kemudian Ramadan ini tidak bisa kita dapatkan katakanlah medali takwanya itu karena memang Allah tidak senang kita ini menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri. Jadi pakari Allah. Ini yang harus kita berhati-hati. Karena itu kalau kita perhatikan ulama-ulama salaf kita, yang pertama itu persiapannya adalah doa. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu beliau mengatakan bahwa di antara kebiasaan para sahabat itu adalah sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, setiap dalam keseharian mereka itu selalu menyisipkan doa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan. Ya, jadi dalam doa mereka itu selalu disisipkan, ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Kemudian yang kedua, setelah Ramadan berlalu, 6 bulan berikutnya mereka berdoa supaya amal-amal mereka di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 bulan minta, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mintanya, ya Allah terima amal-amalku selama Ramadan. Itu karena kesadaran bahwa betul-betul Ramadan ini penting sekali. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, ada istilah prime time. Ada istilah prime time. Jadi waktu emas. Ya, waktu emas. Karena tidak semua waktu itu sama. Kita sholat sunnah jam 1 siang dengan sholat sunnah jam 3:30 subuh itu beda. Kenapa? Karena prime time-nya itu, waktunya itu. Ya. Begitu juga dengan 12 bulan ini, semuanya memiliki keutamaan
keutamaan, kemuliaan. Tapi Ramadan inilah momennya, ini prime time-nya ini. Jangan disia-siakan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurut ulama kita ini menjelaskan ada 2 bulan haram yang Allah letakkan sebelum Ramadan. Bulan haram itu kan ada di awal tahun namanya Muharram, ada di akhir tahun namanya Zulhijjah. Nah, kemudian 2 lagi itu diletakkan berjejeran sebelum Ramadan. Yang ke-7 namanya Rajab, yang ke-8 namanya Sya'ban, yang ke-9 Ramadan. Kenapa Rajab, kenapa Sya'ban diletakkan sebelum Ramadan? Ini supaya kita i'dad, mempersiapkan diri. Nah, jadi itu persiapan pertama, doa. Jadi insya Allah ini 27 hari tidaklah terlambat kiranya. Kalau ulama salaf kita itu 6 bulan. Kalau kita ini alhamdulillah masih ada kesempatan 27 hari untuk berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Nah, jadi ada logika sederhana seperti ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kalau Ramadan kita tidak bisa, kapan lagi? Ya. Ini ditanyakan ini. Kalau Ramadan kita belum bisa, itu kapan? Maunya kapan? Ya. Logikanya sederhana begini. Kalau di depan Ka'bah ada orang sholat tidak bisa khusyuk, bisa khusyuk itu di mana kira-kira? Kalau sudah sholat di depan Ka'bah ini, kok belum ada belum bisa tawajuh, itu kira patut ditanyakan di mana bisanya. Jadi momennya ini sudah luar biasa. Kalau kita di depan Raudhah, kok mata kita ini belum bisa meneteskan air mata rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kira-kira kapan? Ini perlu kita tanyakan. Jadi kalau Ramadan ini kita masih begitu saja, ya kapan? Jangan nunggu mati. Mati itu sudah tak bisa diulang lagi kan? Ya sudah. Nah, jadi ini kita betul-betul bulan suci Ramadan ini sudah ada di ambang. Kita persiapkan diri kita. Pertama dengan persiapan doa. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini banyak berpuasa. Asli banyak berpuasa. Puasa. Ya, itu banyak sekali hadis sampai kepada kita. Hampir semua hari-hari di bulan Sya'ban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Itu sebagai i'dad. Bayangkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dimensi spiritual yang level arsy sudah itu. Tapi beliau masih menyiapkan diri dengan berpuasa hampir full pada bulan Sya'ban itu. Ya. Kemudian yang kedua, kita hubungan kita dengan Al-Quran. Ini kita mulai hari ini kita perbaiki. Ya, setiap hari mata kita ini sering-sering melihat mushaf. Kalau belum bisa baca, lihat-lihat saja dulu. Lihat-lihat saja dulu. Ya. Kenapa? Karena pemilik Ramadan itu sebenarnya Al-Quran. Ya, aslinya. Pemilik Ramadan yang hakiki itu adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Jadi pemilik Ramadan itu adalah Al-Qur'an. Nah, kalau kita tengok cerita-cerita ulama salaf kita itu ada yang namanya Imam Al-Qulyubi. Beliau salah seorang mufti Syafi'i. Beliau ini berdagang minyak wangi di pasar. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, toko tutup. 2 bulan, Sya'ban, Ramadan. Nanti Syawal baru buka tokonya. Saya tidak mengatakan tutup toko, tidak. Tapi kalau kita ke toko, bawalah Al-Quran. Bawa saja dulu, lihat-lihat. Nanti ada. Ya,
sambil katakanlah menunggu ada transaksi, buka-buka Al-Quran. Minimal kalau kita bawa Quran ke toko itu, ya, itu toko kita itu juga ada jadi saksi juga bahwa kita pernah baca Quran di situ, ya. Nah, kemudian minimal kalau Quran itu selalu ada, maka kita tuh selalu berada dalam keadaan yang suci, selalu punya wudhu, ya, selalu punya wudhu. Kemudian kalau kita baca Quran itu tidak enak rasanya kalau kita kok baca Quran kok tidak pakai kopiah. Dan afdol rasanya kalau kita baca Quran ini kok pakai baju-baju. Jadi banyak sekali kemudian manfaat-manfaat yang akan ditarik oleh kebersamaan kita dengan Al-Quran itu, terutama pada bulan suci Ramadan. Nah, kita mulai targetkan sekarang, minimal Ramadan nanti ini saya bisa makhraj bersama. Ya, kita belajar makhraj saja dulu. Ya, di mana nih menyebutkan huruf-hurufnya, atau minimal Fatihah saya bisa fasih. Atau mungkin yang sudah di level-level sudah mulai ada hafalan-hafalan, itu mulai menghafal juz amma dan lain sebagainya. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, saya ingin mengakhiri ini dengan satu hadis Nabi SAW. Kita sering mendengarkan hadis ini bahwa Nabi SAW pernah naik berkhutbah. Mimbar Nabi itu hanya berupa seperti tangga saja. Mimbar beliau itu seperti tangga, 3 ada tangganya, 1, 2, 3. Tidak ada tidak ada, pokoknya seperti tangga saja, seperti undakan saja, tiga itu mimbar. Di tangga pertama itu beliau mengatakan amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Nah, sahabat bertanya, apa yang engkau aminkan? Nabi mengatakan doanya Jibril. Jadi yang berdoa Jibril, makhluk yang terbaik di langit. Yang mengaminkan itu baginda Nabi Muhammad, makhluk terbaik di muka bumi. Ini berarti doanya tidak main-main. Ya. Yang berdoa tidak main-main, yang mengaminkan juga tidak main-main. Artinya yang mengaminkan ini membenarkan. Apa doa Jibril itu? Jibril mengatakan celakalah orang yang orang tuanya itu masih hidup dalam keadaan renta, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Orang tua masih ada dalam keadaan renta, kemudian kita tidak, seorang anak tidak memaksimalkan itu sebagai jalannya untuk masuk ke dalam surga. Celaka itu orang. Dan Nabi membenarkan itu. Nabi mengatakan ya amin. Itu. Kemudian yang kedua, Jibril mengatakan radima'an furujul, celakalah orang bertemu dengan Ramadan, menjalani hari-harinya, fansalakho, lalu Ramadan pergi walam yughfar, sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah SWT. Celaka. Dan Nabi mengatakan setuju, amin. Kemudian yang ketiga, Jibril mengatakan radima'an furujul, celakalah seseorang ketika namamu Muhammad disebutkan, dia dengarkan namamu disebut, cerita saja, tidak bersalawat kepadamu. Nabi kemudian mengatakan betul itu, amin, celaka itu. Jadi ini mudah-mudahan jadi pengingat kita. Jadi kalau kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, maka manfaatkanlah, maksimalkan untuk mengoptimalkan semua bentuk-bentuk kebaikan, dan tentu yang